Halo, perkenalkan nama saya Zikar Muhammad Syafi. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi saya yang saya buat yaitu peminjaman buku berbasis Android. Saya buatnya di Android Studio. Oke, untuk pertama-tama mungkin dari pengenalannya, deskripsi umum aplikasi. Jadi aplikasi peminjaman buku adalah platform mobile yang memungkinkan pengguna untuk meminjam dan mengelola koleksi buku secara digital. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam melihat, mencari, dan meminjam buku dari perpustakaan virtual. Oke, kita mulai aja. Jadi ini untuk project saya. Untuk pertama-tama, buka aplikasinya. Saya menggunakan Android Fisik dan pertama-tama kita harus melakukan login. Oke, mungkin sekalian saya bahas dari kodenya. Jadi ini adalah login activity, namanya adalah login. Dan untuk yang pertama adalah definisikan objek. Nah, ini terdapat ada teks email dan password yang mendefinisikan objek edit text. Button login mendefinisikan objek button dan DB helper mendefinisikan objek DB helper. Selanjutnya, jadi untuk semua kalau login extend app combat itu harus diinisialisasi. Nah, dengan cara menuliskan kode ini akan mengembalikan layout yang namanya login. Tempat di mana biasanya inisialisasi awal dari aktivitas dilakukan seperti menetapkan tata letak tampilan, menginisialisasi variabel, dan menyiapkan komponen-komponen lain. Nah, ini untuk kodenya. Lalu untuk kode ini itu berfungsi untuk mencari ID. Jadi teks email yang telah kita definisikan di atas itu dicari atau tampunglah ID yang menampung ID teks email di dalam layout login. Nah, ini untuk layout login. Jadi menampung teks email. Nah, berarti ada di sini. Nah, ini untuk edit text dengan ID-nya tx email, kita tampung dalam variabel tx email. Setelah itu, membuat sebuah instance dari kelas dbHelper. dbHelper ini untuk kodenya membuat instance. Lalu ini sama seperti yang di atas, itu kita mencari ID-nya, lalu kita tampilkan dengan form HTML. Jika tidak mempunyai akun, maka create one. Nah, di sini nih. Ini untuk tombol atau link untuk melakukan registrasi. Selanjutnya, penanganan suatu teks ketika diklik. Nah, jadi ketika TV text view create account ini diklik, lakukan action. Nah, ini untuk actionnya adalah intent, jadi akan ke halaman register. Selanjutnya, btn login ketika ini sama seperti di atas, yaitu penanganan klik pada suatu text view atau button. Ketika diklik, maka lakukan sesuatu. Nah, ini button. Ketika diklik, maka lakukan sesuatu. Lakukan action. Ini string email. Kita tampung yang variabel email dengan tipe data string, yaitu teks email atau inputan diubah jadi string, dan begitu pun juga password. Lalu kita uji dengan cek user ini untuk metode ini itu ada di kelas dbHelper. Oke, mungkin nanti saya akan tampilkan. Ini menampung parameter email dan juga password. Jika res atau jika cek user email dan password itu true, maka akan mengembalikan teks login sukses. Lalu start activity atau intentnya itu ke halaman main activity. Jika salah, login failed dan akan tetap stay di halaman ini. Oke, selanjutnya dapat mengambil ini untuk form HTML untuk menampilkan kode yang di sini. Ini untuk kodenya. Lalu saya akan menjelaskan untuk DB helpernya. Jadi ini saya membuat suatu database SQLite menggunakan dbHelper.java. Oke, jadi ini untuk kodenya. Yang pertama kita definisikan
database name dengan DB login, table name, row ID, username. Jadi saya akan membuat 5 kolom yang ada ID, ada username, email, tel, dan juga password. Nah, selanjutnya ini adalah konstruktor. Ini adalah konstruktor yang digunakan, yang harus didefinisikan dalam sebuah file DB helper. Konstruktor ini melakukan inisialisasi objek DB helper dengan memanggil konstruktor kelas induk SQLite helper dan memperoleh referensi dari database yang dapat ditulis SQLite database yang akan digunakan dalam kelas DB helper. Nah, ini kita udah definisikan untuk SQLite database dengan nama DB. Nah, ini DB get right uh, database. Selanjutnya, untuk kode ini yaitu untuk membuat tabel. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya membuat tabel name dengan tabel name itu adalah tabel login. Lalu ada kolom ID, username, password, email, dan juga tel. Selanjutnya, untuk kode ini adalah fungsi utamanya untuk memperbarui skema database atau melakukan perubahan yang diperlukan saat perubahan versi. Nah, selanjutnya, public ini untuk insert data. Ini untuk insert data. Jika ingin memasukkan data dalam tabel, perlu membuat objek content values, menambah pasangan kunci, kunci dan nilai sesuai dengan kolom-kolom tabel yang diinginkan. Untuk kemudian memanggil insert data dengan objek content values yang sudah terisi data. Ini fungsinya untuk insert data. Oke, selanjutnya ini adalah check user. Nah, ini yang digunakan saat melakukan autentikasi antara email dan juga password. Jika sama, maka jika sama dengan yang sudah terdaftar, maka akan menghasilkan nilai true. Nah, ini untuk check user. Fungsi check user bertujuan untuk memeriksa apakah pada entry pengguna dalam tabel yang sesuai dengan pasangan email dan password yang diberikan. Oke, lalu untuk SQL get readable database ini digunakan untuk mendapatkan akses baca ke database SQLite. Selection email, apakah ini sama dengan password? Lalu diuji ini dan jika ada entry lebih dari satu dan itu bernilai true maka true, jika false itu jika nggak ada itu maka akan false. Nah, lalu di get data for all user ini nantinya saya gunakan, ini belum digunakan tapi nanti saya akan gunakan untuk menampilkan di fragment profile nanti. Oke, kita lanjut. Ini untuk login. Nah, jika teman-teman sekalian ini belum punya akun, maka langsung aja kita membuat akunnya di create one ini. Kita klik. Nah, ini untuk tampilan untuk membuat akun terdiri dari username, email, notel, password, dan confirm password. Ini yang nantinya akan disimpan ke dalam database yang tadi kita definisikan. Nah, ini untuk kodenya yang pertama-sama mendefinisikan objek, lalu inisialisasi awal, ini kontennya itu activity register, membuat instance, lalu ini mencari ID, sama seperti sebelumnya text username, mencari ID, text username rec dalam layout activity register, lalu ini sama, ini back to login jika sudah memiliki akun, lalu penanganan klik ini. Ini untuk yang tombol ini, login ini ketika diklik maka akan direct ke login class. Lalu button register nih sama, ini melakukan penyimpanan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa username, email, notel, password, dan confirm password itu disimpan ke dalam data disimpan dalam data type datanya itu adalah string dan content values ini yang tadi itu digunakan untuk insert data. Jadi ini data-datanya lalu kita insert kita masukkan ke sini dan nanti di sini akan melakukan insert data ke dalam database. Nah, selanjutnya ini jika password ini nggak sama dengan commit password, maka password not match. Dan jika kosong,
ini username password cannot be empty. Coba misalkan kita coba, nah register username password can be empty. Jadi harus ada isinya minimal username dan juga password. Dan selanjutnya, jika semuanya terisi dan semuanya baik, nggak ada yang sama antara password dan sorry, ini password dan confirm password itu sama, maka hasilnya akan berhasil. Register sukses. Coba kita melakukan register. Sebagai contoh, saya akan membuat username nama saya ini tes at gmail.com hotel Nasal. Untuk passwordnya itu 123 dan jika confirm password ini salah, maka akan munculkan password not match. Nah, seperti yang tadi ini, fungsi ini, tadi itu fungsinya. Nah, oke, jika kita menginputnya dengan benar, maka register sukses dan langsung ke direct ke tampilan loginnya. Oke, itu untuk register, lalu login tadi sudah dibahas. Jadi setelah membuat akun, langsung kita masuk ke akunnya, at gmail.com 123. Sorry, 123. Oke. Nah, sekarang login sukses. Nah, ini untuk tampilan awal saya, tampilan aplikasi, tampilan home. Jadi pada tampilan home ini itu menampilkan tampilan-tampilan buku, ada buku favorit atau yang lainnya, Harry Potter, Pemandangan Indah, dan lainnya. Ini kita juga bisa search di sini. Lalu untuk tampilan ini main activity. Jadi pada main activity ini saya membuat elemen menu ada 4. Yang pertama ada home, ada books, history, dan juga profile. Home ini berfungsi untuk menampilkan tampilan awal atau landing page. Nah, seperti ini. Nah, di bawah ini ada footernya. Nanti ini books itu menampilkan buku yang lebih banyak lagi. History untuk menampilkan buku apa saja yang telah kita book. Dan profile itu menampilkan data diri kita. Oke, saya akan membahas kodenya untuk main activity. Oke, untuk yang pertama, main activity. Jadi saya telah membuat bottom navigation view. Jadi apa sih bottom navigation view? Itu adalah bagian dari Android Jetpack yang memudahkan navigasi antara beberapa tujuan dalam aplikasi Android. Nah, ini saya inisialisasi objek ke bottom navigation view, lalu deklarasi dan inisialisasi dari sebuah map yang akan menyimpan pasangan kunci dan nilai. Ini saya inisialisasi dengan nama fragment map. Oke, selanjutnya ini saya membuat ini kode ini itu berfungsi untuk bagaimana caranya home ini adalah aplikasi tampilan utamanya. Jadi kalau misalkan kode ini tuh nggak ada, ini nggak ada, maka itu akan kosong dan home ini sebagai menu aja. Tapi ini saya buat agar home ini menjadi landing page ketika login, lalu ke main activity, dan yang akan ditampilkan awal adalah langsung ke halaman home-nya. Nah, ini untuk kodenya. Jika ini tampilan home fragment, jika save intent itu adalah kosong. Nah, jika kosong itu tampilkan home fragment. Kita lihat di main activity-nya, activity main. Nah, ini emang terlihat kosong. Nah, ini jika ini kosong, maka lakukan ini tampilan jadi ke home fragment. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk home activity main-nya. Jadi ini ada frame layout dan ini untuk eh, menampilkan button navigation-nya. Oke, lalu saya akan melihatkan untuk button navigation ini. Jadi kita ada 4 menu. Ini untuk kodenya. Jadi yang pertama adalah item dengan
ID, nav home, ini untuk home, lalu nav kategori untuk books, nav history untuk history, profile, dan ini untuk profile. Jadi seperti itu, lalu ditampilkan di activity main XML ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk kodenya adalah berfungsi untuk menampilkan halaman utamanya adalah halaman home. Lalu kita panggil find by ID untuk bottom navigation-nya yaitu bottom navigation. Nah, ini kita udah definisikan bottom navigation di sini. Lalu ini fungsi ini adalah memetakan ID menu dengan kelas fragmen yang sesuai. Jadi, setiap kali pengguna memilih item menu, navigasi tertentu, misalnya home atau kategori atau history atau profile, kelas fragmen yang sesuai akan dipanggil untuk ditampilkan dalam aplikasi. Jadi ini biar nggak salah gitu. Jadi kalau nav home itu lakukan home fragment, nav kategori itu kategori fragment dan lainnya. Lalu ini untuk button navigation selected listener. Jadi ini sebenarnya sama konsepnya untuk jika diklik maka eh, oke, jadi logika untuk menangani setiap kali pengguna memilih item button navigation view agar tidak keliru gitu. Nah, ini untuk metodenya. Lalu on navigation select on null menu item. Nah, fragment select fragment class new instance. Setelah membuat instance dari kelas fragment yang sesuai, kita mulai transaksi fragmen untuk mengganti fragmen yang sedang ditampilkan dengan fragmen yang baru saja dipilih. Jadi ini prosesnya misalkan dari home terus ke tampilan books atau yang lain. Jadi itu biar nggak salah menggunakan kode ini. If jika ini tidak null, try coba ini dan jika nggak ada itu tampilkan error. Return true. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk kodenya dari main activity. Oke, jadi ini untuk main activity kita membuat fragmen home, fragmen untuk menu yang di dalamnya terdapat fragmen home, fragmen kategori, history, dan juga profile. Oke, sorry ini adalah books. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk home fragment. Untuk home fragment ini saya menggunakan web view. Jadi saya membuat tampilannya menggunakan HTML. Nah, ini untuk tampilan. Jadi landing page ini itu dibuat menggunakan HTML. Oke, mungkin kita lihat dulu dari XML-nya yaitu home fragment. Nah, ini jadi tampilan untuk web view. Jadi di XML itu hanya seperti ini, web view kita definisikan dan ID-nya adalah web view. Lalu di home ini itu jadi kita mereplace home view ini itu dengan index HTML yang telah saya buat. Nah, jadi ini untuk kodenya. Oke, ini untuk kodenya. Menginisialisasi tampilan fragmen dengan menggunakan web view untuk menampilkan halaman. Nah, ini untuk caranya adalah on create, ini fragment home, lalu web view, ini kita inisialisasi lagi. Kita, sorry, menampung ID-nya yang web view, lalu aktifkan JavaScript jika diperlukan, lalu muat halaman HTML. Nah, ini web view, load URL, Android Asset, index HTML. Nah, ini untuk file HTML saya. Nah, ini untuk yang berfungsi untuk menampilkan eh, halaman landing page saya ini. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan booking. Jadi kita sebagai contoh saya akan pergi ke Books lalu akan book salah satu. Sebelum itu saya akan menjelaskan kodenya dulu. Jadi pada Books ini, oke kita buka pada kategori. Oke, fragmen kategori. Nah, jadi ini saya menggunakan recycler. Jadi saya ini menggunakan recycler. Jadi untuk membuat recycler ini tuh berfungsi untuk eh, menggunakan wait wait. Nah, jadi recycler view itu adalah berfungsi untuk
bertindak sebagai jembatan antara data dan tampilan yang ditampilkan dalam komponen seperti recycler view, list view, atau grid view. Ini memungkinkan Anda untuk menampilkan data dari sumber seperti array, list, atau database ke dalam tampilan yang sesuai. Nah, jadi recycler view ini itu untuk digunakan kembali di looping gitu istilahnya. Nah, ini recycler view itu membutuhkan adapter adapter, dan juga template-nya. Nah, ini saya telah membuat template, yaitu Recycler View Template. Nah, ini untuk template-nya, ini sama ya. Jadi, ini ada komponen image, ada title, book title, dan juga ada uh, description-nya. Nah, lalu setelah itu kita buat kodenya di halaman fragment kategori, yaitu menggunakan recycle view, widget recycle view. Ini untuk menampilkan daftar buku. Daftar item dapat digulirkan secara efisien, memberikan kontrol yang lebih fleksibel daripada list view menggunakan recycle view. Oke, ini saya mendefinisikan ID-nya recycle view underscore view seperti ini. Lalu pada kategori fragment, sebelum ini kita harus membuat adapter dulu. Nah, yang nantinya akan kita gunakan sebagai untuk mengolah. Nah, ini untuk adapter data. Yang pertama adalah kita definisikan dulu ini extend recycle view, lalu definisikan list data, inflator, dan konteks sebagai objek list, layout, dan juga konteks. Lalu membuat konstruktor dari suatu kelas yang disebut adapter data. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek yang baru dibuat dari suatu kelas. Nah, ini untuk kodenya. Ini adalah konstruktor. Konstruktor ini mempunyai parameter konteks dan juga list data. Oke, ini selanjutnya yaitu membuat view holder baru berdasarkan pada layout yang akan digunakan untuk setiap item dalam recycle view. Langkah awal dalam siklus hidup recycle view yang bertujuan untuk mempersiapkan tampilan yang akan digunakan untuk menampilkan data. Nah, ini untuk berfungsi untuk menampilkan data. Jadi, uh, on create view holder, return new holder that view. Nah, ini view isinya ini recycle view template. Nah, ini untuk template-nya. Jadi, ini template yang nantinya akan kita gunakan secara looping dan mengirim data. Nanti data yang akan kita kirim yaitu title-nya. Nanti title-nya bisa diganti-ganti. Jadi seperti itu. Ini untuk template-nya aja. Oke, setelah itu menghubungkan data dari list data ke tampilan dalam view holder pada posisi yang sesuai. Nah, ini position yang sesuai. Nah, itu metode ini juga memiliki aksi yang dilakukan pada tombol. Jadi ini sebenarnya sama. Ini untuk bind view holder. Ini untuk apa ya? Untuk mereplace data yang kita kirimkan dengan posisi yang sama dan ini untuk fungsinya adalah ketika btn book ini yang dimaksud adalah ini btn book ini diklik maka lakukan perintah. Nah, ini ketika diklik view lakukan intent yaitu arahkan ke detail book class. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mengembalikan jumlah total tampilkan ini untuk kodenya. Selanjutnya ini untuk kode ini itu berfungsi untuk sebagai wadah untuk menyimpan referensi ke elemen-elemen tampilannya, misalnya text view dan juga button. Nah, ini untuk mendefinisikan teks data itu eh, mereferensi eh, referensi mereferensikan ke objek text view, button book ke button. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk adapter data. Selanjutnya kita balik ke kategori. Nah, di sini ini yang akan kita eh, looping istilahnya. Jadi eh, yang pertama adalah dalam kategori fragment ini untuk
Lalu kita buat kode seperti ini yang pada template-nya itu untuk mengembalikan tampilan view yang akan ditampilkan oleh fragmen tersebut, itu fragmen kategori. Lalu menginisialisasi recycle view dan mempersiapkan sebuah list yang berisi data untuk ditampilkan di dalam recycle view. Ini dalam bentuk array, jadi kita akan mengirim data-data ini, itu list data ini judul. Nah, jadi akan kita kirim ini semua ke dalam kategori kategori view-nya. Jadi seperti itu. Nanti yang akan dikirim ini. Jadi nanti ini dalam bentuk array, ada ini judul buku dari sini sampai sini itu semuanya judul buku. Setelah itu kita definisikan ini dari sini membuat objek linear layout manager bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana setiap elemen dalam physical view akan ditampilkan. Selanjutnya, adapter ini berfungsi untuk membuat instance dari adapter data yang merupakan adapter custom yang akan menghubungkan data dari list data ke tampilan dalam recycle view. Jadi dari data ini disimpan, terus masukin array, dijadikan array dan di modify sesuai dengan template-nya. Nah, ini untuk template-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk contohnya. Jadi ini untuk tampilannya dengan template yang sama terdapat image, title, dan juga deskripsi. Nah, ini untuk title-nya berubah jadi buku bisnis Zero to One sesuai dengan Zero to One, Holy Mother, Fisikiawan, novel sekolah, dan lainnya sampai sebanyak yang kita inputkan ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk K-Books ini udah clear. Oke, selanjutnya kita melakukan booking. Mungkin misalkan saya melakukan book pada yang pertama ini, yaitu Zero to One. Nah, jadi seperti kode yang tadi pada adapter data, ketika uh, BTN book ini uh, diklik, maka lakukan intent atau direct ke detail book. Nah, ini adalah halaman detail book. Oke, kita akan bahas detail book ini sebenarnya berfungsi untuk menyimpan data ke internal storage yang nantinya akan ditampilkan ke dalam ke dalam history. Jadi seperti itu. Yang untuk yang pertama adalah inisialisasi seperti biasa untuk return detail book, lalu inisialisasi btn book eh, dengan objek button yang mengambil ID button book dan lakukan action ketika diklik. Nah, ini ketika diklik kita akan menyimpan txt title-nya dengan ID-nya dan juga description ke dalam text description dalam bentuk text view. Oke, setelah itu title ini mengambil dari text title ini diubah menjadi string, description pun sama, lalu lakukan metode ini, lakukan save data to internal storage yang memiliki dua parameter, title dan juga description. Nah, ini untuk tombol next. Oke, nanti ini kita bahas. Ini untuk metodenya yang tadi ini. Jadi lakukan metode ini ketika diklik buttonnya. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan ke internal storage dengan nama booking.txt, string title dan juga description. Oke, coba buka file untuk ditulis. Oke, ini untuk filenya, buka file, lalu tulis data ke file, tulis ini manipulasi data dengan nama ini title, terus title ini dari sini, ini itu dari yang, nah dari sini. Nah, ini title, description, auto write data bytes. Oke, lalu tutup setelah selesai menulis, lalu ditutup. Oke, lalu akan data save to internal storage. Ini jika berhasil akan menampilkan ini. Jika gagal, akan pilot to save data. Coba kita lihat, kita coba. Oke, saya akan mencoba buku ini, Zero to One. Oke, kita klik book, maka akan muncul data save to internal storage. Nah, jadi artinya ini data buku ini udah
tersimpan ke dalam internal storage. Jadi seperti itu. Lalu next ini itu berfungsi untuk sebenarnya untuk navigasi ke history fragment. Nah, jadi ini ketika diklik lakukan intent ke history fragment. Jadi seperti itu. Nah, tapi ini saya menampilkan main activity. Jadi ke main activity. Nah, jadi seperti ini. Lalu jika kita lihat nanti di history fragment, nah akan tampil yang namanya zero to one Peter Thiel. Nah, ini untuk kodenya kita bahas. Jadi untuk yang books ini udah clear. Oke, selanjutnya untuk history fragment. Kita bahas tentang codingannya. Oke, pertama mungkin untuk tampilannya. Oke, jadi seperti ini untuk tampilannya. Lalu kita bahas kodenya. Nah, ini adalah fragment, history fragment. Nah, oke, yang pertama adalah jadi fungsi ini itu berfungsi untuk mengembalikan tampilan dari fragmen setelah tampilan diinisialisasi. Metode display data dipanggil yang akan mengatur dan menampilkan data dalam tampilan fragmen tersebut. Setelah itu, tampilan yang telah disiapkan akan ditampilkan pada layar perangkat ketika fragmen ini ditampilkan. Nah, jadi seperti ini. Lalu, eh, ini untuk metode read data from internal storage. Nah, ini kita melakukan read data yang telah file yang tadinya telah kita buat, yaitu booking.txt. Nah, ini untuk mengambil booking.txt, lalu kita mencoba baca input stream reader, buffer reader, string builder. Nah, sebuah while loop untuk penggunaan sebuah while loop untuk membaca baris demi baris dari sebuah buffer reader sampai tidak ada baris lagi yang tersedia. Jadi ini untuk membaca semua yang ada dalam booking.txt. Nah, jadi lalu kita split yaitu sebelumnya kita split data tersebut dengan regexnya itu adalah ini enter. Nah, jika kita lihat dalam detail wait detail book. Nah, dalam detail book ini kita pisahkan antara kedua dua ini dua 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 variabel istilahnya title dengan description itu dengan simbol ini atau enter bisa dibilang enter. Nah, jadi untuk memanggil atau untuk memisahkan antara title dan juga deskripsi yaitu dengan append simbol ini juga enter. Jadi seperti itu. Ini sorry. Split. Jadi di split antara title dan juga description. Nah, lalu kita ambil seperti satu replace title dan ini untuk replacementnya dan seperti dua description replacementnya. Oke, selanjutnya set data text view dalam fragment history. Nah, ini untuk set ya, untuk ngeset book title dan juga description-nya yang dengan ID book title dan juga book description dalam story ini. Oke, selanjutnya ini di set, lalu input stream close. Nah, jika berhasil di close, jika salah itu akan error. Oke, dan private display data ini lakukan read data from internal storage. Ini adalah metode yang telah kita buat di atasnya. Jadi seperti itu. Kita panggil display data ini adalah memiliki metode read data from internal storage. Lalu kita tampilkan di sini return view-nya. Oke. Seperti itu untuk history fragment, detail book, dan lainnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk tampilan dari profilnya. Ini username, ini kita ambil sesuai dengan yang tadi kita lakukan pada register. Kita jadi mengambil data ZKRM, ini username-nya dengan nama ZKRMS, emailnya ini, notelnya ini. Nah, ini untuk kodenya di sini, yaitu oke, ini yang pertama adalah kita inisialisasi seperti biasa dan ini untuk constructor. Oke, selanjutnya new instance.
Nah, jadi selanjutnya adalah frag kita membuat fragmen objeknya itu profile fragment. Oke, selanjutnya adalah ini pada nah oke, ini pada influencer layout ini fragmen profile itu kita menggunakan DB helper. Oke, ini menggunakan DB helper untuk mengambil datanya dari database. Lalu text view ini sama dengan username. Text view 3 itu adalah email dan ini username, email, tab. Ini kita cari ID-nya yang sesuai di dalam fragment profile, di dalam fragment profile.xml. Nah, jadi seperti itu. Dan misalnya sudah membuat informasi login username itu ZikrMS dan mengambil data sesuai dengan penggunanya yang login. Oke, jadi ini untuk mengambil data yang username-nya sama nih dengan ZKRMS. Oke, jadi kita tampilkan semuanya. Nah, kita tampilkan username. Nih, row username kita ambil yang row username itu mengandung username yang sama. Dan dalam baris yang sama kita mengambil email dan juga tab-nya. Row tab. Nah, kita tampilkan deh di text view username, email, dan text username ini sama username, email, dan juga tab. Oke, lalu kita return view. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk tampilan profilnya. Jadi kita singkat. Jadi aplikasi saya ini terdapat yang pertama ada home, lalu ada books, history, dan juga profile. Nah, home ini untuk menampilkan landing page, books ini berisi banyak buku menggunakan recycler view. Ini untuk yang telah di booking dan ini adalah profile. Oke, mungkin ini untuk mungkin sekian video dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.